kembali lagi di Sora Nima-chan. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini aku bakal kasih rekomendasi anime-anime yang pastinya bakal bikin kalian penasaran. Berikut ini ada 5 anime gore terbaik versi Sora Nima-chan. Eits, sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini, juga tekan tombol loncengnya, biar kalian tahu ada update video terbaru dari aku. Thank you! Di urutan yang pertama ada Tokyo Ghoul. Anime ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Ken Kaneki. Kaneki yang awalnya seorang manusia tiba-tiba berubah menjadi setengah monster atau dikenal sebagai ghoul. Ia menjadi setengah ghoul setelah mengencani seorang wanita bernama Rize Kamishiro yang ternyata adalah seorang ghoul. Nah, si ghoul ini mencari korban yang merupakan warga sipil biasa untuk dijadikan santapannya dan memangsanya secara brutal. Serem banget ya. Di urutan yang kedua ada Shingeki no Kyojin. Pasti kalian sudah pada tahu anime ini kan? Anime ini banyak banget digemari oleh segala kalangan. Selain karakternya yang sangat menarik, alur ceritanya pun dikemas sangat bagus dan dramatis. Anime Shingeki no Kyojin atau dikenal dengan Attack on Titan bercerita mengenai para pemuda anggota pasukan pengintai yang disumpah akan membasmi para Titan yang telah menyebabkan banyak kerusakan hingga kematian para warga sipil. Eren yang bertekad membalas dendam bersama saudari angkatnya Mikasa dan teman masa kecil mereka Armin di distrik Shiganshina yang bersebelahan dengan dinding Maria, dinding terluar dari 3 tembok melingkar yang berfungsi untuk melindungi umat manusia dari para Titan. Adegan pada anime ini dipenuhi pertarungan yang sangat sadis dan banyak pertumpahan darah. By the way, siapa nih karakter favorit kalian di Attack on Titan? Tulis di kolom komentar. Di urutan yang ketiga ada Akame ga Kill. Bisa jadi Akame ga Kill adalah salah satu anime yang memiliki sisi gelap dalam ceritanya, sebab banyak sekali adegan kematian yang sangat memilukan. Berawal dari kisah seorang petarung muda yang bernama Tatsumi. Tatsumi melakukan perjalanan ke ibu kota. Sesampai ia di sana, Tatsumi menemukan dunia yang penuh dengan tipu daya, banyaknya korupsi dan ketidakadilan. Kemudian, ia bertemu sekelompok pembunuh yang dikenal sebagai Night Trap yang merekrut Tatsumi untuk membantu dalam perjuangan mereka melawan kekaisaran untuk mengakhiri kasus korupsi. Nah, anime ini banyak menampilkan adegan pertarungan yang sangat mengerikan loh guys. Di urutan yang keempat ada Mirai Nikki. Kalian ada yang sudah menonton anime ini? Nah, Mirai Nikki merupakan salah satu seri anime psychological thriller yang bercerita tentang karakter utamanya tiba-tiba terjebak dalam sebuah permainan bertahan hidup untuk memperebutkan tahta Dewa Ruang dan Waktu. Namanya Yukiteru Amano. Yuki ini dikenal sebagai seorang siswa yang suka menyendiri yang menghabiskan hari-harinya dengan menulis buku harian di ponselnya. Namun, ponsel yang ia gunakan adalah buku harian acak pemberian dewa. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Yukiteru dipaksa mengikuti pertarungan mematikan dengan 11 pemain lainnya. Sejak saat itu, kehidupan Yuki berubah. Yuno selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Yuno bersumpah untuk membunuh semua pemilik diari lainnya untuk menyelamatkan hidup Yuki. Bagaimana kelanjutan kisah Yuki dan Yuno, guys? Amano-kun. Yang terakhir ada Another.
Nah, anime gore yang satu ini termasuk dalam anime bergenre horor yang membuat ceritanya semakin mencekam. Berawal dari kisah kehidupan anak sekolahan yang berusaha mengungkap kisah kematian misterius seorang siswa yang terjadi di sekolahnya. Pada tahun 1972, ada seorang siswa bernama Misaki. Ia begitu dekat dan disukai oleh teman-temannya. Namun naas, tiba-tiba ia dikabarkan meninggal dunia di tengah tahun ajaran. Teman-teman sekelas dan gurunya yang sulit menerima kabar kematian Misaki berpura-pura seakan dirinya masih hidup untuk mengatasi kesedihan mereka. Salah satunya dengan tetap menempatkan bangku Misaki di kelas, seolah dirinya tetap bersama mereka. Ternyata teman dan gurunya Misaki belum bisa move on nih dari kepergian Misaki, guys. Nah, berselang beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1998, ada seorang murid baru bernama Koichi Sakakibara yang mulai masuk ke sekolah barunya. Ia bertemu seorang siswa bernama Mei Misaki yang karakternya terlihat cukup misterius. Terlebih lagi, para guru dan siswa lainnya seolah-olah tidak menyadari adanya keberadaan Mei di kelasnya. Koichi pun mulai curiga dan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang janggal di sekolah tersebut. Sebab sejumlah besar teman sekelasnya dan keluarga mereka mengalami kematian brutal satu persatu. Wah, apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu ya? Yang sudah nonton, tulis di kolom komentar.